Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erli, SCPDI dari SDN 1 Gagasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Saat ini saya akan memaparkan tentang konsep dasar pengelolaan kelas online dan perbedaan dengan kelas luring. Dalam pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para pegawai di Kabupaten Cirebon terkait dasar-dasar pelaksanaan pembelajaran baik pendidikan maupun pelatihan secara digital guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja masing-masing. Materi atau topik pembelajaran di sini adalah 1. Konsep pembelajaran digital yang meliputi pengertiannya, kelebihan dan tantangannya, serta teknologi dalam pembelajaran digital. Yang kedua, ada aplikasi kelas online. Meliputi materi aplikasi yang biasa digunakan dalam kelas online. Yang ketiga, aplikasi penyimpanan dokumen secara online. Kemudian yang keempat, ada aplikasi presensi secara online yang meliputi presensi secara online dengan G-Form. Adapun perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring, yaitu nanti kita bahas lebih luas lagi. Sekarang saya paparkan yang pertama tentang konsep pembelajaran digital. Pengertiannya adalah pembelajaran digital adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media utama dalam proses belajar mengajar. Metode ini memungkinkan para siswa untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, serta dapat mengakses materi dari mana saja dan kapan saja mereka berada. Yaitu tentang kelebihan dan tantangannya atau kelemahannya. Pembelajaran digital memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan metode secara konvensional. Yang pertama, pada metode digital memungkinkan pembelajar untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Yang kedua, pembelajaran digital memungkinkan pembelajar untuk mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja, tanpa terikat waktu dan terikat tempat. Adapun kelemahannya yaitu tidak semua pelajar mampu atau memiliki akses untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, dalam pembelajaran digital juga memerlukan keterampilan khusus, terutama dari gurunya atau pengajar, dalam mengelola dan mengembangkan konten pelajar yang sesuai dengan karakter pembelajar. Selain itu, guru juga perlu mengembangkan keterampilan dan mengelola interaksi kolaborasi secara online. Berikutnya adalah teknologi pembelajaran secara digital. Teknologi pembelajaran informasi dan komunikasi menjadi kunci utama dalam pembelajaran digital. Ada beberapa teknologi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, misalnya platform pembelajaran online, video konferensi, e-book, terus ada aplikasi mobile, dan lain sebagainya. Teknologi ini memungkinkan pembelajar untuk mengakses sumber belajar dari mana saja, kapan saja, serta berinteraksi dan berkolaborasi dengan pengajar dan rekan pembelajar secara online. Aplikasi kelas online. Aplikasi kelas online adalah sebuah platform yang memungkinkan seseorang, pengajar, dan muridnya untuk berinteraksi dalam lingkungan virtual. Dalam aplikasi ini, murid dapat mengakses materi pelajaran, tugas, ujian, dan diskusi dengan mudah dan nyaman. Beberapa aplikasi yang biasa digunakan diantaranya Google for Education, Rumah Belajar, Office 365, Kuiper, Genius, dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk bertatap muka secara online, biasanya menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, Skype, Google Hangout, dan juga ada yang lain-lainnya. Yang berikutnya adalah tentang aplikasi penyimpanan dokumen. Pentingnya penyimpanan secara online. Seringkali kita mengalami kehilangan data-data penting di komputer kita, di laptop ataupun di handphone hanya karena perangkat tersebut rusak.
Maka solusinya adalah menggunakan penyimpanan secara online. Cold storage atau penyimpanan online merupakan media yang berbasis online untuk menyimpan file serta membutuhkan koneksi internet saat mengaksesnya. Layanan ini mensinkronkan dokumen, foto, dan lainnya yang tersimpan di semua perangkat pengguna termasuk perangkat seluler, tablet, dan PC. Aplikasi berikutnya adalah aplikasi penyimpanan dokumen. Mengenal aplikasi penyimpanan menggunakan Google Drive. Layanan penyimpanan berbasis cloud gratis yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses file secara online. Adapun caranya yaitu kita dapat menggunakan aplikasi Google Drive. Di antaranya, yang pertama kita harus pastikan memiliki akun Gmail. Yang kedua, tentunya harus ada akses Google Drive dengan cara login. Lalu bagaimana cara membuat folder Google Drive? Yang pertama, untuk menambahkan folder baru, klik New di sebelah kiri atas. Lalu selanjutnya klik tombol New Folder. Bagaimana mengupload file dan folder? Untuk mengupload file dan folder, dapat akses menu seperti gambar di bawah ini. Coba perhatikan langkah-langkahnya. Pertama, kita masuk ke Google, kemudian ke Gmail, lalu tambah baru, kemudian upload file atau upload folder. Yang berikutnya, sharing file dan folder. Sharing file atau folder khusus untuk orang-orang tertentu. Bisa dengan memasukkan alamat email orang yang kita mau. Bisa dilihat dari contoh nanti di gambar berikut. Yang berikutnya adalah aplikasi presensi online. Aplikasi ini biasanya menggunakan Google Form. Dengan menggunakan Google Form, yaitu kita dapat membuat presensi secara online di brosur, maksud saya di browser seluler atau web, tanpa memerlukan software khusus. Kita bisa mendapatkan hasilnya secara langsung setelah hasil tersebut masuk. Selain itu, dapat meringkas hasil presensi secara sekilas dengan Google Sheet. Adapun langkah-langkah menggunakan Google Form yaitu 1. Buka Google Drive. Setelah itu, yang kedua adalah klik New, lalu lanjutkan ke New File. Yang ketiga, klik Google Form. Itulah beberapa aplikasi yang terdapat di dalam pembelajaran digital. Adapun perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring diantaranya tujuannya yaitu penggunaan teknologi. Untuk pembelajaran digital lebih banyak menggunakan teknologi seperti smartphone, HP, laptop, atau PC. Sedangkan untuk kelas luring biasanya tidak terlalu atau memungkinkan tidak banyak menggunakan teknologi. Yang kedua, variasi sistem belajarnya. Variasi sistem belajar terbatas karena tidak bertemu langsung itu dalam pembelajaran digital. Sedangkan pada kelas luring, variasi sistem belajar banyak karena antara guru dan siswa bertemu langsung. Mereka bisa bertatap muka, bisa saling tanya secara langsung, itu ada di kelas luring. Yang ketiga adalah lokasi dan jam belajarnya. Dalam pembelajaran digital, tentu saja lokasi pembelajaran daring bisa digunakan di mana saja, tanpa bertemu langsung. Untuk jam belajar daring cenderung fleksibel, waktunya bisa kapan saja, dan memberikan waktu kepada siswa lebih banyak untuk sedangkan pada kelas luring, lokasi pembelajaran luring tentu saja di sekolah, yang akan membuat siswa datang setiap hari untuk absensi, kemudian jam belajarnya juga sudah ditetapkan oleh sekolah, jadi semuanya serba terbatas. Sedangkan cara siswa bersosialisasi dalam pembelajaran digital, sistem belajar daring akan lebih banyak dilakukan secara online dan jarang bertemu kawan sekolah. Sedangkan pada kelas luring, siswa akan lebih banyak waktu untuk bersosialisasi dengan teman-temannya di sekolah. Itulah paparan tentang pembelajaran digital dari saya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan jelaskan tentang konsep dasar pengelolaan kelas online dan perbedaan dengan kelas luring.
Tujuan pelatihan ini adalah mendesain para guru untuk bisa berkompetensi lebih baik lagi. Adapun materi pokoknya diantaranya ada pengertian dari pembelajaran digital, terus ada beberapa aplikasi online, terus ada perbedaan antara kelas online dan kelas luring. Yang pertama saya jelaskan tentang pengertiannya. Pengertian dari konsep pembelajaran digital adalah pembelajaran suatu metode pembelajaran yang merupakan atau menggunakan teknologi dalam belajar dan mengajar. Mau tidak mau, karena era kita sudah harus digital, kita sebagai guru harus bisa menggunakan komputerisasi. Yang kedua, kelebihan dan tantangannya. Tentu saja karena ini digital, berbasis online, ada banyak kelebihan maupun kekurangannya. Kelebihannya mungkin kita bisa belajar secara luring, secara berjauhan, meskipun kita tidak bertatap muka, kita bisa belajar bersama. Dan kekurangannya yaitu tadi, mungkin kekurangannya kita mungkin dalam belajar digital itu kadang sinyalnya tidak baik, mungkin orang belum bisa mengoperasikan komputer secara benar, mungkin tidak ada kuotanya, itu kekurangannya. Yang ketiga, beberapa teknologi dalam pembelajaran itu ada aplikasi-aplikasi, diantaranya adalah aplikasi online. Aplikasi online itu adalah sebuah platform yang memungkinkan seorang pengajar atau muridnya untuk berinteraksi dalam lingkungan virtual. Jadi secara online kita berjauhan seperti yang kita tadi bicarakan. Adapun aplikasi yang kedua yaitu tentang penyimpanan dokumentasi atau dokumen. Kebanyakan pada perangkat ini kalau kita menyimpannya secara online mungkin rusak. Jadi kita bisa menyimpannya secara offline. Berikutnya cara membuat folder dalam Google Drive. Ada beberapa cara. Yang ke satu yaitu menambahkan folder baru, lalu klik new di sisi kiri lalu ke atas. Kemudian mengupload file. Setelah itu kita coba masuk ke Google dulu, lalu kita temukan Drive, kemudian tambahkan, lalu masukkan file atau yang kita mau masukkan ke sana. Kemudian sharing file dan folder. Bapak bisa baca di sini, bisa lihat gambarnya, ini kurang jelas karena saya nggak pakai fokus ya Pak, maaf. Lalu ada aplikasi presensi online. Aplikasi ini menggunakan formulir. Kita dapat membuat presensi ini secara online di browser seluler atau web, tidak memerlukan software khusus. Kita bisa mendapatkan hasilnya secara langsung. Setelah itu hasil tersebut bisa masuk dengan secara online. Adapun langkahnya yaitu kita buka Google Drive, lalu klik new, kemudian new file, lalu klik Google Form. Dan materi terakhir yaitu tentang perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Pada pembelajaran digital itu ada penggunaan teknologi, biasanya lebih banyak menggunakan laptop. Sedangkan pada kelas luring biasanya kebanyakan menggunakan buku atau catatan saja. Yang kedua, variasinya itu sangat beragam. Kalau dalam digital itu terbatas karena tidak bertemu langsung dengan orangnya. Sedangkan pada kelas luring kita bisa bertatap muka, kita bisa ngobrol dengan sesama teman, bisa saling berpendapat dengan sesama teman secara dekat. Dan pada lokasi atau jam belajarnya tentu saja kalau di digital itu
kita bisa fleksibel waktunya kapan saja dan di mana saja. Sedangkan kalau luring, otomatis kita hanya harus di kelas atau di lingkungan sekolah saja. Kemudian cara siswa bersosialisasi dalam digitalisasi itu kita jarang sekali bertemu dengan temannya, Pak. Kita hanya bisa lewat video call misalnya, Google Meet misalnya, jadi kita tidak bisa interaksi secara langsung. Sedangkan pada luring otomatis anak lebih banyak bergaul, bersosialisasi dengan teman-temannya di kelas, sesama teman sekelas atau sesama kakak kelas yang lain atau adik kelas yang lain. Ya, itulah diseminisasi dari saya tentang pembelajaran digital. Jadi saya simpulkan, yang namanya pembelajaran digital adalah pembelajaran, suatu metode pembelajaran yang harus menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi dalam sistem belajar dan mengajar. Sedangkan beberapa aplikasinya tadi kita sebutkan, ada aplikasi online, ada aplikasi presensi, ada aplikasi penyimpanan dokumen. Dan tadi sudah saya jelaskan beberapa kelebihan dan kekurangannya dalam pembelajaran digital ini. Mudah-mudahan Bapak-Bapak sekalian bisa mengerti. Terima kasih untuk waktunya. Dan saya akhiri dengan Taufik wal Hidayah dari SDN 1 Tegasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Saya akan melakukan coaching dan mentoring dengan Bapak Yasir berkaitan dengan materi yang sudah saya sampaikan, yaitu tentang konsep dasar pembelajaran digitalisasi. Namanya Bapak? Baik, mulai ya Bu. Iya, silakan. Dari pemaparan materi yang disampaikan tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Pertama, saya ingin menanyakan, sebenarnya masalah apakah yang paling mendasar yang biasanya dihadapi guru berkaitan dengan penerapan teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran? Iya, kita itu memang harusnya jadi guru hebat ya Pak. Dengan pembelajaran digital seharusnya membuat kita tuh lebih baik lagi. Kendala yang sangat mendasar adalah yaitu guru pada saat ini sebenarnya guru sudah pada bisa, sudah pada pinter. Cuma mungkin ada kendala, tidak adanya akses, tidak adanya sarana tik di sekolah tersebut atau minim. Kalaupun ada mungkin 1-2 orang, sedangkan guru dalam satu sekolah tidak cuma 1-2 orang, 3-4, mungkin bisa lebih dari 10. Jadi mungkin itu kendalanya. Kemudian pembelajaran itu di sekolah itu belajarnya tidak difokuskan dengan digitalisasi itu Pak. Karena meskipun kadang kita gurunya bisa sudah menguasai digitalisasi, kadang-kadang tidak dipraktekkan kepada mereka sehingga tetap saja buku yang digunakan. Lalu mungkin guru juga ada beberapa guru yang tidak mengetahui tentang ilmunya komputerisasi lah istilahnya. Dia belum paham benar dengan komputer, laptop dan segala macamnya, tidak bisa mengoperasikannya seperti itu. Dan mungkin ada juga malas ya Pak, rasa malas dari guru tersebut. Saya mah sudah tua ini, kayaknya udah capek, udah yang penting anak belajar seperti itu. Padahal kita mau tidak mau, karena eranya sudah berbeda, otomatis cara kita mengajar juga seharusnya berbeda, mengikuti perkembangan zaman. Seperti itu mungkin Pak. Jadi kalau menurut Ibu, kalau seandainya kelas digital ini bisa dilaksanakan, kira-kira aplikasi apa aja yang bisa digunakan? Sebenarnya banyak Pak aplikasi yang dapat digunakan dalam digitalisasi ini. Bisa Kahoot, yaitu membuat kelas digital, kemudian Google Chrome yang sedang kami laksanakan ini, terus ada Microsoft Teams, LMS Canvas, apalagi sekarang Canvas sudah sangat marak ya Pak ya, sudah
kayaknya sudah banyak guru-guru yang menggunakannya tentang Canvas, terus Quora, kemudian Open Study, kemudian Lectora juga seperti itu. Itu mungkin beberapa aplikasi yang bisa digunakan dalam pembelajaran, dalam proses pembelajaran. Jadi menurut Ibu, apakah perencanaan dalam setiap kegiatan itu bisa melibatkan komponen dalam kegiatan tersebut dalam perencanaan pembelajaran? Oh iya, iya dong, harus. Setiap pembelajaran sama halnya pada setiap perencanaan, semua komponen tentu terlibat di dalamnya. Misalnya gurunya, siswanya, terus alat-alatnya atau metodenya, semuanya berkesinambungan. Harus ada rencana Pak, supaya tujuan dari pembelajaran kita itu tercapai pada anak-anak. Mungkin seperti itu sih. Jadi apakah menurut Ibu pembelajaran digital ini bermanfaat terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran, dalam proses belajar mengajar? Tentunya dengan belajar online, interaksi antara guru dan siswa akan lebih praktis. Karena tidak harus menempuh perjalanan, harus bertemu. Kita bisa melakukannya di mana saja, kapan saja, sehingga siswa itu bisa belajar setiap waktu, tidak terbatas dengan waktu dan tidak terbatas dengan ruang. Mungkin seperti itu. Kalau menurut Ibu, apakah teknologi pembelajaran itu sudah sangat dibutuhkan pada saat ini? Tentu saja Pak, karena era sudah semakin maju, mau tidak mau guru sudah harus kompeten tentang teknologi, harus tahu teknologi dan bisa mengaplikasikannya tentunya ya Pak. Karena ya zaman itu semakin ke depan harus menggunakan TIK itu. Kita harus benar-benar tahu dan menguasai agar bisa mengimbangi era yang ada saat ini, seperti itu Pak. Nah, tadi kan Ibu menjelaskan tentang pembelajaran kelas digital. Nah, kalau menurut Ibu dalam pembelajaran kelas digital ini, aplikasi atau software apa saja yang perlu disiapkan untuk membuat media? Aplikasi untuk membuat media pembelajaran interaktif visual misalnya bisa seperti Microsoft PowerPoint. Contohnya dengan membuat presentasi dan video visual recording. Kita bisa merekam apa yang sedang kita lakukan secara visual maupun secara video. Menggunakan juga bisa secara dilihat oleh anak-anak agar siswa dengan murid itu berinteraktifnya lebih bagus lah istilahnya ya Pak. Terus ada Google Slide, yaitu membuat presentasi, LibreOffice, Prezi, semuanya itu ya aplikasi atau software yang bisa digunakan untuk interaktif dalam pembelajaran. Kalau menurut Ibu dari semua yang Ibu jelaskan ini tadi, apa tantangannya dalam dunia pendidikan saat ini? Tadi sudah saya jelaskan tentang yang di awal tadi, tentang kekurangan dan kelebihan belajar secara digital ya Pak. Tentunya karena ini berbasis digital, salah satunya diantaranya yaitu tantangannya adalah guru tidak mau melek teknologi, merasa sudah sepuh, sudah tua, karena berpikirnya ke sana, terus mungkin ya tidak ada kemauan lah dari guru itu. Terus yang kedua, belum meratanya fasilitas teknologi yang memadai di setiap sekolah tentunya Bapak. Ada lagi mungkin penurunan kualitas belajar, karena peserta didik itu nggak bisa langsung bertemu dengan gurunya, tidak bisa, mungkin mereka tidak, karena sudah terbiasa bertemu dengan gurunya di kelas. Pas di era-era seperti ini ada pembelajaran luring seperti ini, daring maksud saya, mungkin mereka agak malas melakukan pembelajarannya seperti itu. Kemudian banyaknya media daring juga kebanyakan kita harus bayar ya Pak.
orang Indonesia itu kalau dalam uang itu biasanya hitung-hitungan lah, mending untuk yang ini daripada untuk itu, kadang seperti itu, berpikirnya mungkin ke sana seperti itu kendalanya mungkin Bapak. Siap. Tadi kendala Kelebihan. dan kekurangan. Kalau menurut Ibu yang saya tangkap itu kenapa sih harus ada pembelajaran digital ini? Kenapa nggak seperti biasa-biasa aja? Kita balik lagi, kita ini sudah di era yang maju Pak, kita sudah di era yang digitalisasi, kita bisa seharusnya mengikuti perkembangan zaman. Ya, kenapa harus menggunakan pembelajaran secara digital? Secara ini itu semua bisa menghemat biaya, bisa menghemat waktu, terus waktu fleksibel, tidak terikat waktu dan ruang, pendekatan yang lebih sesuai, pengalaman belajar juga menyenangkan Pak. Biasanya kita gunakan Canva, anak-anak mungkin senang, ada beberapa gambar yang lucu, ada gambar yang mungkin kartun, ada pemandangan yang tidak ada di buku, kita bisa buat sendiri melalui Canva. Terus lebih intens antara guru satu dengan murid yang satu, lebih personal sifatnya, mudah didokumentasikan, bisa disimpan nanti di YouTube, di foto, di galeri dan semacamnya. Terus bisa juga mengurangi penggunaan kertas, jadi ramah lingkungan sebenarnya sih. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu alternatif selama social distancing. Pada saat itu kan kita ada corona ya Pak. Iya. Jadi mau tidak mau kita belajarnya di rumah, tidak boleh bersentuhan fisik. Jadi itulah salah satunya mungkin dari mengapa bukan saya saja, kita semua harus belajar digital. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Ya, Bapak, silakan. Kalau menurut Ibu apa aja sih kendala dari proses pembelajaran digital ini? Tadi sudah saya jelaskan juga di depan ya, antara kelebihan dan kekurangannya, dan diantaranya dari kekurangan itu adalah terbatasnya aksesnya. Internetnya tuh kadang-kadang kita nggak punya kuota, karena mau beli nggak ada uangnya, terus sinyal yang kurang bagus mungkin, terus kita juga kekurangan metode dalam pembelajaran karena terbatas internet itu karena nggak ada kuotanya kita nggak bisa akses dong ya Pak, seperti itu. Terus berkurangnya interaksi antara pengajar dan pelajar atau siswanya, seperti itu. Terus belajar itu hanya satu arah saja, karena si bocah, si anak itu cuma dengarkan kita ngomong aja sepertinya. Kadang suruh belajar sendiri kan males Pak. Iya, males seperti itu biasanya. Terus pemahaman materi juga mungkin kurang, karena setiap anak kan beda-beda, ya Pak. Penerimaannya beda, penangkapannya beda, nggak bisa disamakan. Mungkin ada yang suka, dia bisa langsung nangkap, tapi kalau yang tidak suka, males banget kan, seperti itu. Terus minimnya pengawasan dalam belajar. Dikiranya mungkin orang tua, kamu main apa? Padahal sedang belajar. Pengetahuan orang tua juga mungkin karena kurang, jadi mereka taunya anak main HP, bermain game, padahal sedang belajar. Ya itulah kurangnya pengawasan dari orang tua. Seperti itu. Baik Bu, mungkin itu pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi semua. Bapak, terima kasih banyak untuk waktunya Bapak. Saya juga terima kasih banyak untuk semua yang sudah membantu pihak pembuatan penugasan kedua saya. Mudah-mudahan penugasan kedua saya bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.